Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di layar Bapak Ibu Saudara kita akan lihat firman Tuhan. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pada ayat yang kelima kita akan melihat di sana, Lukas 19 ayat yang kelima menjadi dasar dari pembahasan kita. Dikatakan apa? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ada hal yang menarik dari ayat yang kelima, dan ini yang akan kita pelajari bersama agar kita menemukan berkat yang mendatangkan sukacita buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu pasti memiliki nama. Setiap orang memiliki apa? Nama. Setiap orang yang lahir pasti memiliki nama. Dan uniknya nama yang kita miliki itu adalah nama pemberian. Nama yang bukan kita tentukan sendiri, nama yang bukan kita mau, tetapi nama yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kalau ada orang yang mengganti namanya, itu kemungkinan besar karena ia tidak menyukai namanya. Tetapi sebagian besar kita menyukai nama kita. Suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sukacita buat kita adalah ketika ada orang yang mengenali kita dan memanggil kita dengan nama kita. Kita pasti senang daripada kita diteriakin woi, 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 akan lebih sukacita buat kita ketika ada orang memanggil kita dengan nama kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan ada orang yang suka dengan namanya, ada orang yang tidak suka dengan namanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah golongan orang yang suka atau tidak suka dengan nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada hal-hal yang lucu tentang nama seseorang. Kalau Bapak Ibu Saudara ketik di Google gitu ya, lalu kemudian ketik nama unik, nama lucu, kita akan ketemu ada nama yang memang unik. Ada orang yang namanya Tuhan Bapak Ibu Saudara, namanya Tuhan. Tapi yang lebih parah ada orang yang namanya Saiton. Waduh, setan namanya. Ya, jadi di KTP-nya itu kalau di Google Bapak Ibu Saudara akan lihat foto KTP-nya namanya Tuhan, namanya Syaiton gitu. Waduh, ngeri sekali. Lalu kemudian ada orang yang namanya lucu, ada yang namanya Dono Kasino Indro. Ada yang namanya Satria Baja Hitam gitu. Tapi ada juga yang lucu namanya Jas Hujan. Ngapain kasih anak nama Jas Hujan, Hujas Hujan. Ada juga yang nama anaknya Royal Jelly Bapak Ibu Saudara. Apa pula itu gitu ya. Intinya suka atau tidak suka, semua orang mungkin punya pendapat. Tapi kita senang kalau ada orang yang mengenali kita dan memanggil kita dengan nama kita. Itu sebabnya judul khotbah bebas saya, judul bebas dari khotbah ini adalah Tuhan tahu nama kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu nama saya. Mari lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, yakinkan dia bahwa Tuhan tahu nama kamu. Tuhan tahu nama kita, Tuhan tahu nama saya, Tuhan tahu nama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari ayat yang kita baca, Tuhan Yesus sedang melintasi sebuah kota yang namanya Yeriko. Lalu kemudian orang banyak berbondong-bondong ada di sekitar Tuhan Yesus. Mungkin gambarnya seperti kampanye hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Orang begitu banyak, sehingga ada seorang yang bernama Zakeus, adalah seorang kepala pemungut cukai, orang yang kaya, ingin melihat orang seperti apakah Yesus ini. Tetapi Alkitab mencatat karena orang begitu banyak dan badannya pendek, maka ia berpikir untuk naik ke atas pohon
dan melihat Yesus secara langsung. Ia sengaja berlari lebih dulu, ia lewatin semua orang banyak, dia naik ke atas pohon untuk melihat orang seperti apakah Yesus ini. Tetapi yang menarik ketika Yesus ada di area itu, dekat dengan pohon ara yang Zakheus naiki maksudnya, Tuhan Yesus mengucapkan sesuatu yang begitu menarik. Dimulai dengan ucapan kata yang merupakan nama dari Zakheus. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang full of surprise. Tuhan yang mendatangkan begitu banyak kejutan. Kenapa? Karena kita tahu, menduga bahwa sebelumnya Zakheus tidak pernah melihat Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah ditemukan ngobrol dengan Zakheus. Sehingga keduanya bisa dikatakan tidak saling kenal sebetulnya. Tetapi yang menjadi hal yang mengejutkan bagi kita dan juga bagi Zakheus secara khususnya adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah namanya sendiri. Itulah sebabnya di sini kita bisa mengetahui bahwa Kristus adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk nama dari Zakheus ini. Oleh sebab itu kalau kita hari ini belajar tentang bahwa Tuhan tahu nama kita, maka ini sebuah kenyataan dan kebenaran bahwa Tuhan itu tahu nama kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bilang sama diri kita sendiri, Tuhan tahu nama saya. Dan dia bukan cuma tahu nama saya, bukan tahu nama kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Itu sebabnya ini merupakan sebuah anugerah yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang bisa dialami oleh setiap kita. Nah, apa yang menjadi berkat secara khusus buat kita hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan? Apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah kenyataan dan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu tahu nama kita dan dia memanggil kita dengan namanya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita ketika dia tahu nama kita dan memanggil kita dengan namanya adalah ia ingin menunjukkan dia tahu bahwa kita ada di mana. Tuhan tahu bahwa kita ada di mana. Yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Zakheus dia mengambil keputusan untuk naik ke atas pohon. Ada kejanggalan karena Zakheus adalah orang dewasa. Ngapain orang dewasa naik ke atas pohon? Kalau anak-anak masih muda, naik ke atas pohon itu mungkin sesuatu yang bisa dimengerti. Orang dewasa ngapain naik ke atas pohon? Ada sebuah dugaan buat saya dan ini meyakinkan saya juga bahwa bukan hanya sekedar ingin tahu, penasaran, mencari tahu, berusaha orang seperti apakah Yesus, tetapi dari profilnya seorang kepala pemungut cukai, orang yang kaya, maka saya bisa memahami dan menduga bahwa Zakheus sengaja mau melihat Tuhan dengan tidak terlihat. Saya ulangi sekali lagi. Zakheus ingin melihat Yesus dengan tidak terlihat. Karena ketika seorang memutuskan untuk melihat dari jauh, dari posisi yang lebih tinggi, menghindari kerumunan, karena dia ingin apa? Menghindari dirinya untuk terlihat. Kalau seorang sniper yang ingin menembak sasaran dari jauh, maka tujuan dia membuat jarak yang jauh adalah supaya kehadirannya tidak diketahui. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Maka dugaan saya dan juga merupakan keyakinan saya bahwa Zakheus sengaja ingin melihat dari kejauhan dengan tidak terlihat. Apa pelajarannya? Pelajaran menariknya Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan itulah keadaan kita. Jangan-janganlah itu keadaan manusia. Kenapa? Karena manusia sering bersembunyi, beralasan dengan segala sesuatu yang disebut kelemahan, kejahatan, dan segala sesuatu yang bersifatnya pencitraan. Dia menyembunyikan diri dari Tuhan. Ada sebuah survei yang mencatat bahwa kalau ada orang pergi ke gereja, khususnya gereja yang jemaatnya banyak gitu ya Bapak Ibu Saudara, mereka lebih memilih datang yang gerejanya jemaatnya lebih banyak. Kenapa? Karena di situ mereka bisa ngumpet Bapak Ibu Saudara. Dibanding ke gereja yang jemaatnya lebih sedikit dan terlihat dan saling mengenal.
Begitu nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Kita datang ke gereja, kita ngumpet-ngumpet di ujung-ujung. Kalau bisa orang lain tidak terlihat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu apa motivasinya. Tetapi ada cukup banyak orang yang menyembunyikan diri dari Tuhan, tetapi pengen melihat Tuhan. Saya yakin setiap kita pengen melihat Tuhan. Setiap kita pengen merasakan anugerahnya, mujizatnya, pertolongannya. Tetapi ada orang-orang yang menyembunyikan diri. Menyembunyikan dari kelemahannya. Aduh, saya kayaknya gak pantas lah pergi ke gereja. Aduh, saya dosanya banyak, gak usah lah. Aduh, saya kayaknya gak pantas, saya kayaknya gak layak untuk diterima nantilah. Pengen melihat tapi dari jauh. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan saya menduga Sakeus adalah tipikal orang seperti ini. Sehingga kita bisa menarik pelajaran Bapak Ibu Saudara, bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk menyembunyikan diri di hadapan Tuhan, tetapi punya kerinduan untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan memberi respon luar biasa, memanggil Sakeus dengan namanya. Sehingga di sini kita bisa belajar dan memahami, mengerti bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada setiap kita. Saya ulangi sekali lagi, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Saya ingin memberikan sebuah kabar sukacita buat setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu selalu melihat kita. Kalau saya duduk di tengah saya bilang amin. Karena saya aminnya dengar dari sana doang. Kalau Tuhan itu selalu melihat kita. Makanya benarlah kata lagu-lagu syair sekolah minggu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, gitu kan? Hati-hati gunakan tanganmu, iya kan? Tuhan selalu melihat kita. Kenapa Tuhan melihat kita? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara bilang amin, yakin Tuhan selalu melihat kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan selalu melihat kita? Maka ada alasan yang begitu kuat yang bisa kita terima. Kenapa Tuhan itu selalu melihat kita? Jawabannya adalah karena Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu yang pernah pacaran, suami istri. Kalau Bapak Ibu saudara kita semua sayang sama pasangan kita, maka kita pasti akan menggunakan kesempatan untuk pandang-pandang terus wajahnya. Iya kan? Ada foto di handphone, ada foto di dompet. Kita liatin terus. Itu kalau orang, semuanya juga begitu. Ada firman Tuhan yang bilang di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Semua sesuatu yang kita cinta, yang kita suka, pasti kita liatin terus. Ini juga gambaran Tuhan. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Makanya ketika Tuhan memanggil Sakeus dengan namanya, dan itu menjadi surprise, kejutan buat dia, untuk menjelaskan karena Tuhan tahu Sakeus ada di mana. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Mungkin kita bilang kalau di diskotik Tuhan nggak lihat saya. Tuhan lihat. Kalau di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan dan dosa, mungkin kita bilang suami gak lihat, istri gak lihat, orang-orang gak lihat. Tapi Tuhan lihat. Betul Bapak Ibu Saudara? Tuhan lihat. Apa yang Tuhan lihat? Kenapa Tuhan melihat kita? Kenapa Tuhan melihat manusia? Ketika Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, karena Tuhan mengetahui jalan kita adalah jalan menuju kebinasaan, dan Tuhan sayang sama kita, Tuhan datang supaya kita tidak meneruskan perjalanan kita di sana. Tuhan juga lihat kita kalau saat ini kita sudah tenggelam ke bawah arus Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang bisa menolong kita. Ia datang, ia lihat kita, ia datang untuk menarik kita. Karena itu ada sukacita dan penghiburan buat kita hari ini, Pak, Bu, saudara-saudara, punya masalahkah, punya persoalankah, punya kesulitankah? Tuhan lihat hari ini. Dan bukan hanya Tuhan lihat, Tuhan panggil kita dengan namanya, dengan nama kita. Dia sebut nama kita untuk menjelaskan, hei, engkau ada di mana aku tahu. Masih ingat ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Maka kalimat apa yang selanjutnya dikatakan oleh Tuhan? Tuhan bilang apa? Adam, di manakah engkau? Betul? Allah memanggil Adam dengan namanya. Adam, di manakah engkau? Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu Saudara. Kira-kira Tuhan tahu nggak Adam ada di mana? Tahu.
Tetapi kenapa Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa pernyataan atau pertanyaan Tuhan Allah kepada Adam bukan soal pertanyaan lokasi. Karena kalau ada pertanyaan di mana, biasanya bukan hanya lokasi saja. Iya kan Bapak Ibu? Kalau kita ditanya di mana, biasanya kita akan bilang di sini, lokasi. Tetapi ada juga jawaban yang bukan hanya tentang lokasi. Kan sekarang lagi masa kampanye ya Bapak Ibu. Ada 3 paslon, 1, 2, 3. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu Saudara? Maka ada yang bilang di 1, di 2, dan di 3. Jangan disebutin tadi kira kampanye. Betul? Berarti bukan soal lokasi, tetapi bicara tentang posisi dan pilihan kita. Ketika Tuhan tanya kepada Adam, di manakah engkau? Bukan lokasinya. Tetapi karena Adam malu, karena Adam ketakutan, karena Adam berbuat dosa, Tuhan ingin menjelaskan posisimu tuh di mana. Mengapa engkau memilih kekerasan hatimu sendiri? Mengapa engkau memilih untuk menerima bujukan iblis? Harusnya engkau ada bersama-sama dengan aku. Harusnya engkau ada di posisi aku. Harusnya engkau memilih aku. Maka ada di antara kita yang pernah memilih untuk lari dari Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Tetapi ketika kita lari, meninggalkan posisi kita bukan di pihak Tuhan, tetapi di pihak musuh, maka itu menjadi persoalan besar. Alkitab mencatat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir, mereka ada di posisi lokasi yang berbeda. Tetapi Kristus datang, ia memberikan sebuah statement yang luar biasa kepada Zakeus, memulai dengan kata Zakeus. Maka hari ini kita mendapatkan kasih karunia dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan juga memanggil kita dengan namanya. Tahu posisi kita di mana. Mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan. Untuk mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 11 ini menjadi penghiburan setiap kita. Ini yang harusnya menjadi pernyataan kita. Kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Pak, Bu, ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa lari kemana-mana. Tuhan lihat kita dan dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan kemana-mana. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, pilih yang Bapak Ibu Saudara paling gak suka, bilang sama dia jangan kemana-mana. Amin. Kenapa? Karena kita tidak bisa lari. Tuhan selalu ingat, tahu nama kita. Karena Tuhan tahu kita sedang ada di mana. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa berkat di balik kenyataan bahwa Tuhan tahu nama kita? Yang kedua, Dia tahu siapa kita sebenarnya. Dia tahu siapa kita apa? Sebenarnya. Kata siapa sih itu yang bikin lagu? Dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Pak, Bu, memang manusia itu sudah sangat sering menyembunyikan dirinya. Makanya ada lagu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Suami bisa tidak kenal istri, istri bisa tidak kenal suami. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Bahkan Alkitab berkata Tuhan bahkan lebih mengenal diri kita, lebih dari kita mengenal diri kita sendiri.
Tuhan tahu siapa kita. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pakai topeng, mari kita buka, sebab Tuhan memanggil kita dengan nama kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang selama ini menipu dengan nama samaran, lalu kemudian ada orang yang memanggil kita dengan nama kita sendiri, itu artinya apa? Ups, kamu ketahuan. Tuhan memanggil Sakeus dengan namanya sendiri untuk menjelaskan, Tuhan tahu siapa Sakeus dan kita yang sebenarnya. Kita bisa saja mau jadi seperti orang lain, karena kita mungkin tumbuh, lahir di lingkungan yang kehilangan profil yang benar tentang siapa ayah kita, ibu kita, orang tua kita, atau diri kita sendiri. Tetapi izinkan Tuhan hari ini menyampaikan pesan buat setiap kita. Daud berani berkata, Tuhan sudah mengenal aku bahkan sebelum segala sesuatunya dijadikan. Harusnya ini menjadi sukacita dan kekuatan buat kita. Karena Tuhan lebih tahu siapa kita dibanding diri kita atau orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa berkat, apa pelajaran yang baik yang bisa kita terima dari sebuah kenyataan bahwa Tuhan tahu nama kita dan Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Yang ketiga, karena Dia tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita. Karena Dia tahu ada potensi hebat apa yang ada di dalam diri kita. Perumpamaan talenta mengajarkan kita sesuatu yang menarik, bahwa setiap kita pasti ada potensi di dalam diri kita. Talenta diberikan kepada semua orang. Ada yang satu, ada yang dua, dan jangan bilang tiga, itu kampanye. 5 Bapak Ibu Saudara. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang 5. Menjelaskan bahwa setiap orang pasti punya sesuatu. Ada potensi hebat. Alkitab menjelaskan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti ada tujuan yang jelas. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada sesuatu yang sanggup kita taklukkan. Ada sesuatu yang harusnya menjadi milik kita. Dan itu dimulai ketika ada benih yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kita ini kan dibuat dari debu tanah, betul Bapak Ibu Saudara? Kalau saya hadirkan di dalam toples debu tanah, maka kita bilang ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak bagus. Itulah kita sebetulnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, benih yang diberitakan Kristus merupakan kerajaan Allah itu cuman bisa ditaruh di tanah. Betul gak? Benih hanya bisa bertumbuh di tanah. Kumpulin uang 100.000, taruh benih, gak bakalan bertumbuh dia. Kumpulin emas batangan, taruh benih, gak bakalan tumbuh dia. Betul? Tetapi secara natural, yang merupakan sistem dan tatanan Tuhan, benih baru tumbuh ketika ditaruh di tanah. Artinya kita tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang bersifat ilahi. Tuhan panggil kita dengan nama kita karena Tuhan tahu ada sesuatu yang telah Ia taruh sejak awalnya di dalam diri kita. Kita punya tugas, kita punya misi, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ada sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, kamu hebat. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa berkat di balik sebuah kenyataan dan kebenaran Tuhan tahu nama kita dan Dia memanggil kita dengan nama kita. Yang keempat adalah kita, karena kita adalah bagian dalam keluarga. Amin. Karena kita adalah bagian dalam apa? Dalam keluarga. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah.
Alkitab berkata bahwa nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Pemazmur berkata bahwa nama kita tertulis di telapak tangannya Tuhan. Mengapa Tuhan tahu nama kita? Mengapa Tuhan memanggil kita dengan nama kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita part of family. Kita adalah keluarganya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Karena Ia punya Bapa, kita disebutkan nama masing-masing kita. Dan kita disebut sebagai anak-anaknya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat, Zakeus segera turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rinduan Tuhan untuk memanggil nama kita adalah karena Tuhan ingin menumpang di rumah kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Tubuh kita adalah istananya Raja. Apa itu istana? Istana adalah tempat tinggal Raja. Siapakah Raja? Kristus. Ia harus tinggal di rumahnya, yaitu tubuh kita. Ketika Tuhan memerintahkan Daud untuk membangun bait Allah atau rumah Allah, Tuhan menyampaikan sesuatu yang spesifik. Daud, bangunlah rumah bagiku supaya namaku tertulis di dalamnya. Jadi tujuan bait Allah dibuat adalah supaya namanya ada di rumahnya. Makanya hari ini kita punya sebuah kenyataan dan kebenaran bahwa tubuh kita adalah rumahnya dan di dalam diri kita ada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Berarti kita menerima sebuah kebenaran bahwa selama kita ada di dunia, maka Tuhan punya rumah di dalam diri kita. Ia mau menumpang di sini, betul? Tapi pada saatnya nanti, ketika kita harus meninggalkan rumah di bumi, maka Tuhan menyediakan sebuah rumah, yaitu Allah sebagai tempat kediaman kita sendiri. Jadi berbalik, selama di dunia Tuhan ada dalam kita, nanti setelah kita ke sana, kita yang tinggal di dalam rumah Bapa yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita mau menerima tubuh dan darah Kristus, ketahuilah bahwa nama di atas segala nama sudah tercantum di dalam diri kita. Sehingga kita juga bisa memanggil Dia dengan nama itu. Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Berkuasalah dalam hidupku. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan juga menyebut kita dengan nama kita. Dan berkata bahwa engkau adalah anakku. Kepada wanita yang sakit pendarahan, tidak disebutkan namanya. Tetapi Tuhan berkata, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Ada panggilan yang khusus yang Tuhan berikan kepadanya. Maka hari ini kita bisa mengerti, Tuhan yang menciptakan kita, yang menaruh benih kekal dalam diri kita, adalah Tuhan yang mengenal kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena di telapak tangannya ada nama kita. Di kitabnya ada nama kita. Bahkan Ia memanggil kita dengan sebutan nama kita. Mari kita bangkit berdiri.